Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya mengikuti kegiatan yang mana ini merupakan satu kewajiban saya selaku CGP memberikan presentasi tentang penerapan budaya positif dalam implementasi kurikulum merdeka. Sebelum kita mulai, supaya kita diberikan pencerahan dan keberkahan dalam kegiatan ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Ya, langsung saja sesuai dengan keinginan kita semua dan kenapa pemerintah menerapkan salah satunya memunculkan program program yang sekarang digulirkan sebagai guru penggerak. Tentu ada satu tujuan utama, yaitu ingin agar setiap sekolah satu misi memajukan pendidikan bukan hanya di sekolah swasta. Terkadang Bapak dan Ibu ketika berbicara dulu ya, sekolah negeri kayak gitu biasa saja, standar gitu. Makanya kebanyakan bukan orang yang akhirnya mempunyai uang lebih memilih putra putrinya untuk disekolahkan di swasta, dan negeri terkesan ya udah biasanya keluarga itu seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang berubah image sekolah negeri dan sudah terbukti beberapa sekolah terutama dalam kegiatannya kemudian setiap ada kegiatan O2SN, terus kegiatan PKSPAI, F2SN gitu ya, yang biasanya di awal-awal ya itu selalu dimenangkan oleh swasta lagi. Kalau PAI yang saya rasakan, pasti sekolah SD Islam ya, atau sekolah terpadu ya, atau SDIT ya. Kalau negeri ya standar aja gitu. Ada kegiatan, tidak ada kegiatan, tidak jadi masalah gitu. Nah ternyata setelah pemerintah mungkin mengkaji dengan kebijakannya, akhirnya memunculkan guru penggerak. Dan berangkat dari guru penggerak tentunya bagaimana sekolah menjadi impian bukan saja bagi orang-orang yang mempunyai uang saja, tetapi lebih kepada semuanya punya keinginan gitu. Nah, bagaimana suasana sekolah ini menjadi satu penilaian dari orang tua ya. Bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, bagaimana sikap dari murid-muridnya yang setelah dididik, bagaimana mereka saling berinteraksi. Dan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan sebelum putra-putrinya dititipkan, biasanya seperti itu. Dan malahan tidak sedikit dari mereka yang setelah masuk ke sekolah itu, ketika ada penilaian yang di luar ekspektasinya, mereka akhirnya mencabut atau memindahkan dari sekolah yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini mudah-mudahan untuk SD Sukapura yang sudah terbukti, alhamdulillah kemarin yang siswa yang luar biasa penilaian malah banyak yang ditolak atau apa, karena memang ya banyak yang daftar yang karena kuotanya sudah habis. Itu membuktikan bahwa SD Sukapura sudah terlihat outputnya atau yang dirasakan oleh masyarakat ya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, bisa bertahan dan menjadi nilai jual. Kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan visi dari sekolah kita pilihan ya, dan ini salah satunya kemarin saya sudah mempresentasikan tentang visi saya selaku guru penggerak, dan ternyata ada korelasinya Bu ya, ada berakhlak mulia,
ya, saya akan memaparkan tentang konsep dari budaya positif. Yang pertama, bagaimana budaya positif ini menjadikan satu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi manusia, kebutuhan dasar manusia, dan nantinya ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan ini menjadi satu kesatuan ketika di satu institusi tersebut dimunculkan budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Saya ingin bertanya kepada Budira, apa yang Ibu ngerti mengenai budaya positif, Bu? Ya, budaya positif itu ini Pak, kebaikan-kebaikan yang ini disepakati sama bareng-bareng. Ya. Budaya positif. Betul. Kemudian perlu nggak budaya positif diterapkan sekolah? Perlu. Sangat perlu. Alasannya? Karena budaya positif itu kebaikan-kebaikan yang disepakati sama semua orang, berarti caranya harus melakukan kesepakatan. Oke. Dan pertanyaannya, sekarang sudah diterapkan belum di sekolah? Di beberapa kelas ya, beberapa kelas sudah diterapkan, cuman kalau secara keseluruhan konsistensinya perlu dikuatkan lagi aja. Oke. Nah, ini kayaknya jadi PR kita bersama. Jadi tidak hanya sekedar saya memberikan presentasi seperti ini, kemudian tadi ada hanya beberapa kelas, dan saya yakin semua kelas pun ingin menerapkan seperti itu. Cuma kan masalahnya ya, ada yang mampu, ada yang dengan kemampuan, ada yang memang itulah menjadi musyawarah rekonsium, atau bisa jadi saya harus berpikir positif. Jangan-jangan informasi tentang ini belum tersampaikan oleh kita. Seperti itu, belum paham bagaimana bisa diterapkan budaya positif. Kita ambil dan memang ini menjadi satu hal yang menjadi titik sentral budaya positif menurut Kiai Hajar Dewantara. Saya ingat karena sering lewat di kelas Kiai Haji Dewantara, gitu ya. Ada pertanyaan salah Kiai Hajar Dewantara bahwa disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap untuk melakukan self disiplin, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya mudah untuk kita bisa menilai orang lain, tapi yang paling sulit itu menilai diri kita sendiri. Saya yakin kenapa Rasulullah menjadi teladan, ya, karena yang berawal dari dirinya sendiri sudah menerapkan itu perbuatannya. Jadi ketika kita ingin merubah kelas, merubah kebiasaan kelas atau kebiasaan siswa untuk menerapkan disiplin positif, ya tentu mulai dari diri kita. Kita lanjutkan. Oke. Ini ada satu bentuk ceritanya perubahan paradigma. Hari ini menjadi renungan kita. Bapak dan Ibu atau Ibu, tolong bisa kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya. Sekarang coba berhadapan. Nah, yang satu dilepas tangannya, yang enggak, teman yang depannya kepala tangan, yang satunya lagi enggak, ya kepala tangan. Nah, sekarang gimana caranya? Enggak dipegang. Gimana caranya teman yang tidak mengepal tangannya itu ingin membuka tangan temannya? Kan itu kan sebenarnya ada kayak ada sesuatu tuh, penasaran. So, gimana caranya dengan cara yang bisa akhirnya coba ibu di sini. Ya, so kayak ini ibu mempraktekkan gimana caranya? Ya, gimana caranya? Gimana caranya ibu bisa ingin tahu yang ada di kepalanya itu apa? Dengan ya dengan kata-kata seperti apa supaya tangannya bisa membuka? Selain dikelitik, dikelitiknya mewakili kelas 1, gimana caranya?
buka tangannya karena aku pengen melihat tangan cantikmu gitu. Coba Teh Dewi angkat mejanya. Coba Teh Dewi angkat meja. Tolong sharing buat aku gitu Teh Dewi. Kalau boleh Teh. Iya, boleh kasih tepuk tangan. Masya Allah ya. Oke, itulah cara untuk kita bisa membuka wawasan, membuka hati seseorang, gitu ya. Itu tidak dengan cara yang frontal, tidak dengan cara yang gegabah membuat sakit hati seseorang yang kita inginkan, misalnya kayak membuka tangan, tapi perlu ada pendekatan secara personal, dan pada akhirnya nanti dengan senang hati dia bisa membuka. Dan saya yakin ini hanya sekedar ilustrasi saja, bahwa apa itu mungkin nanti bisa di kelas diterapkan seperti itu. Jadi ketika ada anak yang memang kelihatan ini susah masuk di pembelajaran seperti ini, kita cari model-model yang lain sehingga akhirnya anak bisa menerima dengan tidak ada keterpaksaan, ya tidak ada ancaman, ya tidak ada merasa dihakimi dan lain-lain. Oke, ini ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilustrasi guru mengontrol muridnya, ya. Bahwa ilustrasi itu semua pemuatan positif yang efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi itu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilustrasi ilusi bahwa seorang dewasa itu berhak memaksa. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi tidak seperti itu, gitu ya. Tidak karena merasa dirinya guru, yang merasa bahwa dirinya menguasai, ya jalan ada anak mah baru belajar, gitu ya. Tadi aja misalnya surat saya di kelas, Pak, aku gak bisa tulisan Arab seperti ini. Ya ada masih kelas 1, gitu ya. Kalau kita paksakan seperti itu, saya yakin anak akan semakin berontak, gitu. Dan bisa jadi pelajaran agama berikutnya dia akan masuk malas belajar agama karena dipaksa, gitu. Jadi seakan-akan apa yang saya inginkan ya harus anak menguasai apa yang saya harapkan, seperti itu. Jadi tentu harus dengan cara yang bisa diterima oleh siswa. Kemudian perubahan paradigma dalam teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Ini beberapa ibu sekalian untuk bisa kita menguatkan secara positif, ya, dan bisa efektif untuk direspon. Dan tentu ada perubahan paradigma stimulus atau respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih meluas. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai bentuk satu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak bisa kita menjudge, tidak bisa kita menjudge si anak ketika melakukan kesalahan udah salah. Tidak seperti itu. Bisa jadi dari kesalahan itu sebetulnya karena memang ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Seakan-akan ya dia dengan berbagai cara sehingga belum tentu juga bisa diterima. Jadi
pada dasarnya teritori adalah bahwa dia tidak bisa mengontrol orang lain karena mereka punya hak, gitu ya, punya kebebasan. Saya punya teori seperti ini, gitu ya. Walaupun mungkin yang dihadapinya adalah seorang yang bisa jadi lebih dari segi pengalaman atau ilmu, tetapi bisa jadi si anak ya dengan keinginannya juga mereka punya hak. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam bentuk disiplin positif. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang penting untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan pribadi tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi kedisiplinan yang diterapkan jangan sampai memunculkan satu tujuan bahwa si anak bisa nurut, ya gampang sekarang udah aja saya bawa hadiah, bawa uang, siapa yang melakukan apa yang diinginkan, gitu ya, kita kasih gitu. Jadi keinginan untuk anak bisa disiplin itu karena ada itu, jadi bukan dari keinginan atau ketulusan hatinya, lebih kepada saya mau duduk rapi itu karena memang nanti bakalan dikasih. Kalau saya main-main, saya nggak akan dikasih. Nah, jadi tidak seperti itu. Wow, dalam kenyataannya kita perlu satu proses. Terkadang ya secara tidak langsung kita melakukan hal itu. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki sikap disiplin, ya disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, nah kemudian ada teori motivasi. Nah, ada teori motivasi yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan bersifat kepada ke satu arah. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat fisik atau psikis. Nah, kemudian konsekuensinya itu terencana, disepakati, ya, disepakati atau aturan disepakati oleh murid dan guru. Ya, guru juga selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pada ujungnya ketika ada satu permasalahan, si murid tidak merasa dirinya terancam, tidak merasa dirinya merasa disudutkan. Terus tidak terbayang, terus memorinya biasanya apalagi untuk SD yang usia-usia berbasis itu akan terus teringat gitu. Yang lebih membekas, saya lebih ingat ketika dulu biasa berolahraga tuh tentunya ketika ada yang seenaknya gitu ya dihukum gitu sampai terbersih tinggal gue kalau saya gede lamun si gue terbuka budak terus saya jadi guru gitu. Ada semacam, tapi untuk gurenya insya Allah tidak ya, tidak seperti itu. Dan luar biasa Allah menakdirkan, memang saya jadi guru dan pertama kali ngajar benar itu saya jadi olahraga. Ya selama di Cirebon saya ngajar olahraga dan akhirnya terbayang ketika saya SD dan alhamdulillah ya ancaman itu tidak terwujud ya karena yang dipikirkan saatnya dulu seperti ini ya dilakukan oleh guru olahraga lamun dari urang nilainya detik gitu ya akhirnya saya tidak seperti itu ya renang seperti ya makanya diajarin SMP SMA ya kebayang ya Allah dibayang. Jadi bagaimana kita bisa lebih ada pendekatan-pendekatan yang ketika anak diberikan
ya bukan hukuman gitu ya, bukan nanti konsekuensinya seperti ini, itu juga lebih menekankan juga, tapi lebih kepada bagaimana si siswa ketika melakukan kesalahan dia tidak terasa bahwa itu bentuk kesalahan dan akhirnya dengan sendirinya dia memperbaiki diri. Terkait teori motivasi perilaku manusia, ya ada yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini motivasi eksternal. Ya, kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ya, ini motivasi internal, ya, dari dirinya dengan tujuan ingin disikapkan secara positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi lebih kepada sebelum saya melakukan itu, gitu, dia lebih dulu merasakan nanti kalau saya melakukannya ini akan bagaimana akibatnya. Jadi lebih kepada motivasi secara internal. Ya, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, konsekuensinya itu. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan secara hukuman, tapi untuk secara konsekuensi pun anak menghargai disiplin. Paksaan, ya, dipaksa, ya. Walaupun dulu saya pernah belajar tentang satu teori yang sampai sekarang alhamdulillah diterapkan oleh orang tua saya. Ada peribahasa ini, Bu, dalam bahasa Inggris, possible thing is usual thing is forced or love, katanya. Artinya di bawah. Translate, possible thing is usual, bisa itu karena biasa itu karena dipaksa. Usual thing is forced or love, ya, bisa itu karena dipaksa atau mencintai. Berarti ujung-ujungnya bagaimana kita bisa itu, kalau bisa mah bukan karena terpaksa, tetapi lebih kepada mencintai, ya, hidup mencintai, ya. Jadi mencintai lah, Bu, gitu. Jadi kalau sudah cinta mah apapun si anak misalnya udah resepnya dengan belajar agama, ya, mau gitu. Iya, alhamdulillah, itu kan bentuk salah satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh materi, ya. Berapapun gajinya, jadi guru honor bertahun-tahun. Yang penting ketika saya masuk ke sekolah, anak sudah Pak Iwan, dah terbayar. Betul. Sangat bahagia, pulang kesek. Nggak boleh, tetap, ya, bahagia betul. Karena doa dari mereka itu, ya, akhirnya mengalir ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Dan tidak pada akhirnya 24 tahun jadilah guru P3. Ya, alhamdulillah. Semangat, ya. Tadinya mau balik atau satu jadi guru tuh, gitu. Karena yang betul gurunya. Kalau melihat dari segi materi, Bu, atau dari mulai dari 125.000 gitu, ya, sampai terakhir 500.000, ya, kalau menghitung secara aturan matematika tentang rezeki itu, saya berhenti jadi guru, ya. Tapi karena jadi guru honor itu kelebihannya adalah bisa ke sana kemari, Bu. Nah, dengan memanfaatkan situasi itu, tetapi tetap dalam konteks pendidikan. Dan alhamdulillah saya pun pernah menerapkan ini di kampus. 8 tahun saya jadi dosen, dan yang diterapkan adalah bagaimana penerapan di sekolah, di SD, dan mereka senang. Kenapa? Karena rata-rata kalau sudah predikatnya dosen itu ada beda gayanya, gitu, ya. Betul. Jadi kalau misalnya budaya positifnya ada, asal ada jalan diterapkan seperti hari di SMP, SD, SMK atau di sekolah. Kalau di kampus sudah beda gayanya. Nah, makanya ketika saya terapkan bentuk-bentuk kayak pendekatan secara personal seperti itu, dan itu bisa lebih diterima oleh mahasiswa.
Nah, ini saya kasih kertas supaya satu arah ya. Ada beberapa pertanyaan, isinya saja berbeda dulu. Apakah hukuman, konsekuensi, ya? Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Pertanyaannya sudah tertera di sini. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Jawaban pertama buat saya. Pencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terawal lagi kalau tulis. Oke, sudah Bu? Diurutkan saja. Nanti dilihat kira-kira benar atau cocok atau tidak. Ya. Sudah? Oke. Nanti dikumpulin Pak. Oh, ya nanti dikumpulkan. Ya. Oke, kita lihat betul nggak? Ibu. Oh, belum. Iya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya, betul. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman juga. Kemudian murid diminta push up, ya, karena tidak menggunakan masker sekolah. Kalau di olahraga mah tidak jadi masalah ya, ya, karena memang berhubungan dengan fisik. Misalnya terlambat ini, cuma bentuknya tidak konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu ada konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, nah ini biasanya dilakukan oleh guru olahraga dan itu adalah konsekuensi. Ya, maksudnya hukuman. Bisa saya belajar PAI, anak-anak kadang misalnya Pak, so kira-kira teman-teman yang di depan ini karena tadi ada games yang salah, udah Pak dikasih push up saja. Nah, kalau tiba-tiba saya kasih push up, terus orang tua laporan, gitu ya. Nah, itu sudah tidak match antara PAI-nya dengan anak-anak disuruh push up, ya. Berarti maksudnya ke hukuman. Ya, harusnya kalau agama mah konsekuensinya baca Al-Quran, bacakan surat An-Nas, bacakan surat Al-Ikhlas, seperti itu konsekuensi. Ya, kebutuhan dasar manusia apa ibu sekalian, ini semuanya akan kita rasakan ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Dan saya yakin semuanya pasti punya kebutuhan. Ya, tidak ada satu manusia pun yang tidak punya. Kalau tidak punya kebutuhan berarti bukan manusia. Hewan pun punya kebutuhan. Ya, mengalami kebutuhannya. Wah, apalagi bukan kasih sayang. Ya, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang-orang di sekitar. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun kita manusia
punya apa ya? Kalau dulu mungkin pernah belajar di PPKN atau KMP ya, zona politika dikatakan ya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Kemudian makhluk sosial, dan manusia itu bisa bertahan hidup dengan penguasaannya, ya. Penguasaannya siapa? Ya kita punya satu kekuatan secara spiritual. Ya semua orang pasti mengadukan segala sesuatunya kepada yang di atas Allah, ya. Dan manusia itu pasti butuh kesenangan, ya. Manusia itu butuh kesenangan. Hari ini kira-kira ibu-ibu senang, jadinya senang. Ibu-ibu berpengen senang, ya senang. Dan ini bahwa manusia bertahan hidup karena adanya suatu kebebasan, kemerdekaan. Ya, gimana Bu? Ya, coba saya pengen bertanya Bu, Bu Nenek, upami di penjara bebas, punya kebebasan kan? Ini mah kalau ya orang-orang nggak pertanyaannya serem, nggak serem sebetulnya. Orang yang di NLP punya kebebasan nggak? Ibu PPK, punya kebebasan nggak mereka? Orang yang di NLP di lembaga pemasyarakatan, tapi tidak bebas. Hanya terbatas. Sisi yang lain. Apa Bu? Ya. Tergantung penempatan dianya. Mungkin dia bebas untuk menentukan kalau dia mau apa di dalam tahanan itu di dalam sana. Jangan ada pilihan, kan pasti ada pilihannya. Kalau dia mau memilih apa nih kegiatannya, kan pasti ada kebebasan ini pasti ada. Terus ada juga kalau makanannya ada emang segitu saja. Apa pasti makanannya tuh sama gitu. Tapi dia bebas mau makan boleh gitu. Apa ya? Betul. Bebas berinteraksi dengan siapapun, berhubungan apa yang diinginkan tidak bebas hanya di dalam hubungan saja. Ya. Betul. Sebetulnya juga boleh tergantung personal yang berada di LP itu sendiri. Kalau posisinya sebagai pekerjaannya di LP, pegawai kepala lapas suka miskin misalnya, dia kepala kerjanya di luar pemasyarakatan, tetapi posisinya dia bukan sebagai tahanan, ya pasti bertahan karena ada emang gawean dirinya, ya. Nah ada kebiasaan gitu ya, dan dia leluasa, ya mau masuk keluar masuk juga dia leluasa, gitu ya. Nah termasuk orang yang memang posisinya dia tidak merasa dalam satu ancaman atau hubungan, ya. Jadi sebetulnya dikembalikan lebih kepada kebebasan dalam dirinya sendiri, ya. Nah, secara pekerjaan dan memang dia pekerjaannya pegawai kantor sana harus di sana kerjanya, ya. Ada pertahanan walaupun dia sehari di sana kayak nggak keluar, gitu ya. Kenapa? Enggak, ya karena saya pernah Bu, ya pernah mengisi kajian Bu, ya. Jadi pas masuk ke sana, tiba-tiba Bu, saya malah yang banyak belajar dari mereka. Ya, yang itu sampai pada akhirnya ada seseorang yang menghampiri saya minta doanya karena dia akan dihukum mati. Terus ibu, saya dari awal kerja sampai akhir karena melihat awalnya dia langsung meluk saya mohon doanya dengan sedikit ini. Kebayang kalau itu ya apa ibu ditentukan kematiannya gitu waktunya, dan itu bagi dia pasti yang dilakukannya adalah dia selalu berpikir positif tinggi kepada Allah, ya Allah ini bagian dari penebus dosa saya kalah
jadi di sini ada untuk bertahan hidup tentu kita perlu makan, pakaian, ya, sandang, pangan, papan, itu tentu ya, keamanan, kesehatan, dan kita juga ada kebutuhan dasar untuk bisa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari satu kelompok komunitas. Saya bisa diterima di SD Sukapura, alhamdulillah, gitu ya, berada di circle yang positif, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Nah, ini bagian dari sekali Allah yang baik. Kemudian penguasaan, ya, akan diinginkan untuk dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kita butuh ya, Bu, ya, butuh didengarkan. Saya di sini butuh didengarkan oleh ibu sekalian. Kemudian kebebasan mandiri, ya, memiliki pilihan, mencoba untuk hal yang baru, dan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan, ya. Dan ini kesenangan yang harus kita amalkan, ya, untuk menghilangkan rasa stres kita, ya, dari kesibukan aktivitas. Bagaimana kita bisa healing, bermain, kalau bisa tiap hari gitu ya, nonton bioskop, kemudian humor, antusias, tertawa, ibu, ya, tertawa, ya, senyum. Oke, dari 5 kebutuhan dasar manusia yang saya sebutkan ini, ya, ini merupakan satu hal yang bagian dari yang harus kita amalkan, ya, yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut di konsentrasi dari ibu sekalian dari yang saya jelaskan. Yang satu apa? Yang kedua, yang keempat apa? Kekuasaan. Penguasaan. Nah, yang keempat. Padahal pegang kumpul, ya, bertahan. Saya kira bertahan hidup, ya. Nah, sekarang jangankan kita manusia, hewan pun untuk bisa bertahan hidup, ya, dia dengan caranya masing-masing. Apakah itu dengan ikhtiar dia bekerja, dan ini bagian dari semua itu, ya. Oke, ini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk bisa diterima, memberikan dan menerima kasih sayang, kebebasan, ya, bahwa kita tuh butuh akan pilihan, kemandirian atau otonomi dan penguasaan, kebutuhan mengatas kemampuan prestasi yang dilalui, dan kita bertahan hidup. Yakin manusia mah pasti ada saatnya lapar, ada saatnya haus, gitu ya. Ada secara psikologis kita ingin merasa aman, nyaman, gitu ya. Ini kita bisa untuk di masuk ke dalam bertahan dalam kehidupan. Oke, kita masuk dalam 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Ini 5 posisi kontrol untuk kita selaku guru. Boleh saya kasih tips ya? Ada tips. Kita bagi 4 kelompok. Perwakilan 1 orang ke depan dari tiap kelompok. 1, 2, 3. Ya, di sini itu ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada 2 siswa, ada siswa baik, ada siswa
aturan mainnya dari keempat kelas ini ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa baik, ada siswa kurang baik. Ya, jadi ada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, ceritanya nanti ketika ada individu dalam salah satunya, misalnya siswa yang kurang baik, tolong untuk tidak berekspresi ke kelompok lain loh. Kenapa? Karena nanti guru yang akan mencari siapa siswa yang tidak baik. Kalau benar, ya, ya itu berarti keren perlakuannya dan nanti kita praktekkan dalam benar. Nah, kalau salah, berarti apa ekspresi guru ketika ada siswa yang dia kan baik, gitu ya, tapi kenapa jadi disangka guru? Ya, jadi boleh itu ketika dapat yang siswa yang kurang baiknya untuk berpura-pura. Siap. Silakan Bu. Masuk dalam meja masing-masing. Jangan dulu diperlihatkan dan diminta dengan teman kelompok. Kira-kira, ya, yang dibuka adalah guru langsung lihat ekspresi dari kelompok lain. Mana guru? Oke, guru, ya, silakan untuk boleh sekarang dibuka, tapi jangan sampai ketahuan sama si guru. Jangan langsung dulu, karena guru itu akan melihat kan ceritanya ada yang melakukan kesalahan, guru, ya, guru kan, kira-kira coba Bu dilihat dulu ekspresinya, kira-kira benar nggak? Silakan. Kira-kira dari mana Bu? Siswa yang kurang baiknya ada di kelompok 4, kelompok 3 atau di kelompok 2? Dari mana? Ada di kelompok 3 Ibu Dila? Betul Bu Dila? Salah. Bu Dila sebagai siswa yang baik. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika ibu salah nuduh udah jelas yang siswa yang baiknya siapa? Ini siswa yang kurang baik. Kan udah kelihatan. Ya, gimana apa yang harus diucapkan oleh seorang guru ketika guru tersebut salah menilai? Yang pertama, saya sebagai seorang guru tentunya akan meminta maaf kepada peserta didik. Lalu dan introspeksi diri agar saya tidak langsung menilai anak tersebut, peserta didik tersebut. Jadi saya harus menganalisis terlebih dahulu karakteristik peserta didik. Nah, sekarang itu dengan ekspresi seorang guru kepada murid. Ceritanya itu muridnya apa? Bagaimana aplikasi di kelas kayak apa? Maaf ya, Bila maaf ya, tadi ibu sudah berbicara sama guru Bila. Tadi besok pagi ibu ternyata seperti itu. Ternyata Bila anak yang baik, anak yang soleha. Maafkan ibu ya ibu. Maafkan ibu ya Bila. Mama Bila mau maafkan ibu. Boleh silvers. Oke. Sekali lagi dulu bawa lagi kertasnya sini dan orang yang kedua. Lanjut orang yang berikutnya. Beda itu. Ya, kertasnya jangan dikasih. Ya.
atas ini. Oke, silakan. Oke. Guru siapa? Guru siapa? Oke, guru. Kira-kira siswa yang kurang baiknya ada di mana, Bu? Satu, dua, tiga, dibuka. Siswa yang terkebetulan khususnya ada di sana. Ya, boleh Ibu Guru. Yang mau minta maaf. Ya. Yang sudah berprasangka. Saya Atau kan Ibu sudah saya pengen Ibu memberikan satu ilustrasi nasihat apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada murid yang bersalah. Ya. Restitusi. apa kabar hari ini? Hari ini kamu telah berbuat apa ya, kegiatan apa aja kan dari tadi pagi? Bila baru merasa ya, kalau bila ngobrol itu berarti bila telah tidak mematuhi peraturan kelas ya, kelas. Kalau begitu bila harus bagaimana? Pasti dia pernah loh merasakan kayak bila kalau ngobrol kayaknya misalnya bosan gitu ya, jenuh. Maksudnya ini ngobrol juga ya. Wajar. Tapi sekarang kan lagi di kelas nih, berarti harus bagaimana? Kalau saya lagi di kelas. Jadi mulai besok aku nggak akan kayak gitu lagi kok semuanya akan perbaiki ya. Berarti kalau begitu bila merasa kalau ngobrol itu berarti telah melanggar keyakinan. Dan tahu solusinya harus sampai di jangan sampai di jalan. Apa itu coba? Tidak ngobrol lagi. Berarti harus tetap mendengar. Siap. Iya. Masya Allah. Ya seperti itu ya Ibu untuk mengatasi ketika bagaimana ya kita sebagai seorang guru tentu ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Ada tadi 5 posisi kontrol kita, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dan ini sebetulnya akan muncul nanti di 9 dari ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi sudah kita lihat bersama. Kemudian semakin memperbaiki hubungan antara seorang guru dengan siswanya. Kemudian ada semacam ya tawaran atau bukan paksaan. Nah ini beberapa ciri-ciri restitusi yang ini bagian dari bagaimana kita fokus kepada solusi, ya bukan fokus kepada permasalahan itu sendiri. Karena semua siswa, jangankan siswa, guru berpotensi untuk salah lebih banyak sebetulnya dibanding siswa. Dan bisa jadi kita lebih banyak belajar dari siswa, gitu ya. Bagaimana siswa bisa menyikapi dari permasalahan itu sendiri. Jadi tugas kita adalah sebagai penuntun untuk mencari mana solusi terbaik untuk siswa-siswa kita. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan dan tadi sudah kita jelaskan sebagai apa saja itu, ya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah sekarang kalau ada satu kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Pemukul. Ayolah lakukan ini dulu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Aku selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah kayaknya. Nah, kita lihat dulu. Ya, sebagai pemukul kamu selalu paling terakhir. Jadi sebagai pemukul. Ya. Jadi kalau seorang manajer itu pasti yang dicari adalah solusinya. Bagaimana permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan tanpa menimbulkan ekses. Nah ini tadi ya tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu berbeda sekali dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas ya itu di atas dari peraturan kelas dan itu akan menunjukkan lingkungan positif dan budaya positif. Ya. Nah ini antara perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ya ini ada pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak dalam Ibu? Beda ya. Keyakinan kelas berdasarkan dari kebajikan dan prinsip universal. Apa nilai kebajikan keyakinan yang ingin diangkat dalam protokol itu? Kalau misalnya ada yang menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira apa? Keselamatan. Terus kalau membuang sampah tempatnya? Ya, dilarang menggunakan kata-kata saat? Keselamatan, ya, ya bersikap positif, ya, ya betul. Tadi yang disampaikan. Oke, sekarang ada segitiga restitusi, ya, jadi satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ya validasi kebutuhan. Jadi ketika kita memposisikan sebagai guru, bagaimana membantu siswa untuk mengenali atau kemudian yang dipenuhi ketika melakukan dari kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu akan ada satu tujuan ya, yang dilakukan. Perlu ada validasi dari kita selaku guru. Oke. Ini hal-hal yang perlu di dalam diri kita semua, bahwa berdiskusi itu memunculkan peraturan-peraturan yang ditaati oleh warga kelas. Itu yang paling utama. Kemudian setelah itu bagaimana mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif dan berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebaikan dan keyakinan kelas. Jadi setelah peraturan itu diterapkan, akan mengajukan juga kebaikan dan keyakinan dalam kelas. Setelah itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Baru setelah itu meninjau ulang, mengevaluasi, gitu ya, tentang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira ini masih diperlukan atau tidak, masih update atau tidak, perlu ditindaklanjuti, ya. Mari kita refleksi. Ini yang terakhir saya sampaikan, hal baru apa yang mengubah paradigma ibu bapak dan pemahaman materi tersebut. Coba ya Bu Dila. Ya, dari materi yang sudah Pak Iwan paparkan tadi, saya mendapatkan hal baru, yaitu guru itu harus berperan sebagai manajer. Jadi tidak bisa ketika menghadapi masalah siswa tidak bisa langsung memberikan judge gitu, menghakimi gitu, Pak. Jadi luar biasa sekali Pak Iwan. Mudah-mudahan nanti saya bisa jadi guru yang bisa menjadi memposisikan diri sebagai manajer ya.
Terima kasih banyak Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Dan tadi kata penutupnya adalah mudah-mudahan kita bagian dari perubahan dari salah satu institusi pendidikan yang kita sekarang sama-sama untuk menjadi bahan perhatian ya. Kenapa? Karena perubahan itu perlu ya, perubahan itu perlu. Ketika kita ingin maju, ya berarti harus berubah, bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau kemarin bahasa nyeleneh ya? Ya sebelum kita digerakkan oleh orang lain, kita yang lebih bergerak dulu, ya. Seorang pahlawan dikatakan pahlawan karena mereka yang duluan bergerak, ya, begitu ya, ya. Nah, kita bagian yang nantinya akan dicatat oleh murid-murid kita bahwa saya pernah belajar dengan guru si-fulana yang bisa membentuk saya seperti ini. Ibu-ibu mungkin pernah mengalami itu, ya. Saya pribadi, saya terbayang ketika SMA, ya, pernah jadi ketua OSIS Bu, dan itu ada satu pembina OSIS yang sampai sekarang saya tidak akan lupakan ilmunya, karena berkat beliau saya bisa berani berdiri seperti ini. Asal kosong adek ya. Kenapa? Karena di sana ada LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan siswa, dan itu yang akhirnya saya betah di sekolah malahan sampai beberapa hari, ya, seringnya malah nggak pulang ke rumah. Kenapa? Karena membuat sekolah ini menjadi nyaman. Nah, insya Allah suka kurang kita bentuk seperti itu. Jadi sekolahnya